selamat datang di Makoven. Jadi kali ini kita mau apa coba? Ada yang bisa tebak? Mau debat ya Kak? Ini bukan pemilu ya teman-teman. Jadi sesuai judul kita yaitu Makoven atau Mataram Kingdom Adventure. Kita bakal ajak kalian nih para penonton buat menjelajahi kerajaan Mataram di zaman dahulu. Oh gitu ya. Ya udah, ayo mulai. Oke, kita mulai perjalanannya ya. 1, 2. Sebentar, kita ikut dong. Sini ikut. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat datang di Kerajaan Mataram kuno. Kita mulai dari sejarah kerajaan ini ya. Jadi, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno dapat diketahui dari beberapa sumber. Antara lain, prasasti, candi, dan catatan sejarah dari luar negeri. Contohnya seperti Prasasti Canggal, itu adalah prasasti tertua yang menyebutkan nama Mataram. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Wah, sejarah berdirinya keren ya. Dari baca prasasti aja bisa tahu kalau dulu ada kerajaan itu. Iya nih, sejarawan keren banget. Iya dong, gak cuma tahu sejarahnya aja. Para sejarawan juga tahu loh siapa saja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram ini. Hah? Serius? Iya, serius. Yuk kita lihat siapa aja yang pernah berkuasa di kerajaan ini. Yang pernah berkuasa di kerajaan ini adalah pertama, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, berkuasa pada tahun 732 sampai 760 Masehi. Kedua, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, berkuasa pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Ketiga, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga, berkuasa pada tahun 780 sampai 800 Masehi. Keempat, Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra, berkuasa pada tahun 800 sampai 820 Masehi. Kelima, Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga, berkuasa pada tahun 820 sampai 840 Masehi. Keenam, Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, berkuasa pada tahun 840 sampai 856 Masehi. Ketujuh, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala, berkuasa pada tahun 856 sampai 882 Masehi. Kedelapan, Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, berkuasa pada tahun 882 sampai 899 Masehi. Kesembilan, Sri Maharaja Rakai Watukara Dyah Balitung, berkuasa pada tahun 898 sampai 915 Masehi. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, Raja Daksa, berkuasa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. Wow, banyak banget yang pernah berkuasa. Tapi aku masih penasaran, kehidupan mereka di zaman itu kayak gimana ya? Jadi, kehidupannya itu ada 3, yaitu kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama, ada politik. Kehidupan politik kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi 2 dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Yang kedua, ada ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram kuno merupakan negara agraris yang bersifat tertutup. Akibatnya, kerajaan ini sulit berkembang secara ekonomi, terutama karena segi perdagangan dan pelayaran sangat kering. Dan yang ketiga, ada sosial budaya. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Mataram kuno, meskipun dalam praktik keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Sikap itu dibuktikan ketika mereka bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Terus, mereka pernah ada masa kejayaannya nggak? Kalau itu aku tahu. Mereka pernah dong mengalami masa kejayaan. Masa kejayaan ini terjadi pada saat dinasti Sailendra yang terjadi pada abad ke-8. Perkembangan di masa kejayaan dinasti Sailendra ini terjadi di berbagai bidang loh, baik di bidang pengetahuan, budaya, politik,
sosial, dan kesenian. Keren, kalau kata Gen Z sih, menyala abangku. Kalau kerajaan Mataram bisa runtuh itu gimana? Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab kerajaan ini runtuh, diantaranya yang pertama, bencana alam. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah yang rawan bencana alam, terutama letusan gunung berapi. Salah satu gunung yang berdampak besar pada keruntuhan kerajaan ini adalah Gunung Merapi. Yang kedua, perebutan kekuasaan. Selain bencana alam, faktor internal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno adalah perebutan kekuasaan di antara para keturunan raja-raja. Ketiga, pemindahan pusat kerajaan. Faktor lain yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno adalah pemindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ngeri juga ya akibat keruntuhannya. Kalau runtuh, berarti ada kenangan atau peninggalan benda yang masih utuh dong. Adalah pertama, prasasti Kalasan, kedua, prasasti Kedu, ketiga, prasasti Ratu Boko, keempat, prasasti Canggal, kelima, prasasti Kalulak. Yang keenam, Candi Borobudur. Ketujuh, Candi Mendut. Kedelapan, Candi Pawon. Ke-9 Candi Sewu, ke-10 Candi Bima, ke-11 Candi Arjuna, ke-12 Candi Semar, ke-13 Candi Pundadewa, yang terakhir Candi Srikandi. Udah kan? Capek nih ngisi suaranya. Untung aku dikit, alhamdulillah. Nilainya dikit dong. Yang penting berpartisipasi. Udah, jangan berantem. Aku yang dari tadi ngejelasin gak protes nih. Nah, perjalanan kita udah selesai teman-teman. Pada tahu kan sekarang gimana kerajaan Mataram dari awal sampai akhir? Kalau gitu, Sampai jumpa lagi.